Pemirsa, 2 jam yang lalu Kementerian Perdagangan menggelar serah terima jabatan Menteri Perdagangan. Usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo, serah terima jabatan dilakukan dari Muhammad Lutfi ke Zulkifli Hasan. Upacara sertijab ini diadakan secara tertutup tanpa awak media yang bisa meliput ke dalam. Zulkifli baru menemui awak media setelah prosesi sertijab selesai dilaksanakan. Presiden Joko Widodo sebelumnya resmi melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan yang baru. Salah satu yang menjadi fokus kerja dari Menteri Perdagangan adalah menyelesaikan masalah minyak goreng. Sementara itu, serah terima jabatan juga digelar di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Salah satu tugas yang diemban oleh Hadi Cahyanto adalah menyelesaikan konflik agraria di sejumlah daerah, termasuk juga lahan untuk IKN. Untuk informasi selengkapnya sudah bersama kami ada rekan Kevin Pakan di Kementerian ATR BPN. Kevin, bagaimana jalannya sertijab Menteri ATR? Ya, selamat sore Aja dan pemirsa. Memang untuk serah terima jabatan Menteri Agraria, Tata Ruang dan juga Kepala Badan Pertanahan Nasional sudah selesai, di mana untuk sertijab tadi dimulai sekitar pukul 5 sore dan berakhir sekitar pukul 6 sore tadi. Dan memang tadi untuk proses serah terima jabatan berjalan dengan lancar, dengan hikmat, dan tidak ada kendala yang cukup berarti. Dan memang tadi juga turut dihadiri oleh mantan Menteri ATR BPN, yakni Sofyan Djalil, dan juga dihadiri oleh wamennya dan juga sejumlah anggota keluarganya. Dan memang tadi dalam paparannya dari Menteri ATR BPN yang baru, yakni Hadi Cahyanto, menyampaikan bahwa terdapat setidaknya ada 3 prioritas program yang memang ini dicanangkan atau diperintahkan langsung begitu oleh Presiden Joko Widodo, di mana yang pertama adalah terkait dengan masalah sertifikat tanah, di mana sampai dengan saat ini untuk proses atau pembagian sertifikat tanah ini masih terus dilakukan, di mana berdasarkan sertifikat tanah yang sampai dengan saat ini, di mana di masa jabatan Sofyan Djalil ini sudah ada 80 juta sertifikat tanah yang dibagikan. Untuk itu dari pihak Menteri ATR BPN yang baru, yakni Hadi Cahyanto, akan menargetkan setidaknya ada sebanyak 126 juta sertifikat tanah yang nantinya akan dibagikan ke seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian Ajat, yang kedua adalah terkait dengan adanya masalah tumpang tindih terkait dengan sertifikat tanah ini. Karena memang sampai dengan saat ini masih adanya masyarakat yang dirugikan. Salah satunya adalah tadi Hadi Cahyanto menyampaikan seperti yang ada di Sumatera, di mana adanya tanah konsesi, yakni tanah semakin berkembang tapi masyarakatnya bermasalah begitu. Namun demikian nantinya pihak dari Hadi Cahyanto akan langsung turun ke lapangan dan juga akan memastikan sebenarnya apa permasalahan atau tantangan yang terjadi sampai dengan saat ini. Kemudian yang ketiga adalah fokus utama terkait dengan proyek adanya ibu kota negara baru. Tadi kami awak media sempat bertanya kepada pihak Hadi Cahyanto yang menyatakan bahwa nantinya untuk lahan-lahan yang akan dijadikan untuk lahan IKN atau ibu kota negara akan dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam tadi juga dari Hadi Cahyanto menyampaikan pada saat melakukan rapat terbatas atau ratas sebelum dilakukan serah terima jabatan, tadi pihaknya telah bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, menyatakan nantinya akan berkoordinasi secara langsung dan melihat apa permasalahan yang terjadi di lapangan. Sementara itu juga tadi pihak dari Wakil Menteri, yang mana Wakil Menteri ATR BPN juga dilantik pada saat ini, yakni adalah Raja Juli Antoni. Tadi juga menyampaikan bahwa pihaknya sebenarnya cukup terkejut dengan ditunjuknya sebagai wamen ATR BPN, karena memang tadi Raja Juli juga menyampaikan bahwa ini bukanlah bidangnya, namun Raja Juli memastikan bahwa akan bisa beradaptasi secara cepat dan akan meminta dukungan begitu oleh para dirjen dan juga stakeholder terkait untuk bisa membantu untuk meringankan beban dari Hadi Cahyanto sebagai Menteri ATR BPN. Dan tadi juga sebagai informasi terakhir juga tadi pihak dari Hadi Cahyanto menyampaikan bahwa untuk rencananya karena hari ini pihaknya dan juga
wamen baru saja dilantik, maka rencananya untuk esok hari akan melakukan rapat terlebih dahulu kepada para dirjen, kemudian para pejabat eselon 2 atau 3 untuk melakukan atau melihat apa sebenarnya masalah sampai dengan saat ini yang terjadi. Dan hari Jumat mendatang langsung dari pihak Hadi Cahyanto bersama Wamen ATR BPN akan turun ke lapangan dan langsung bekerja dan menyelesaikan target-target yang sudah ditetapkan. Ajat, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari kantor Kementerian ATR BPN, di mana sesaat yang lalu telah selesai ya pelaksanaan serah terima jabatan dari menteri yang lama ke menteri yang baru. Terima kasih Kevin dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita berlanjut ke informasi berikutnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Zulkifli Hasan dan Hadi Cahyanto merupakan sosok yang sudah berpengalaman. Airlangga optimis kehadiran keduanya di Kabinet Indonesia Maju mampu meningkatkan soliditas politik untuk menghadapi tantangan global ke depan. Kalau ini kan kita udah saling mengenal dan tentu koordinasi akan baik. Ya tadi saya sudah sampaikan, kita baca situasi ekonomi sekarang dan membutuhkan soliditas politik ke depan agar tantangan ke depan bisa tertangani secara lebih baik. Ya tentu kan yang diangkat oleh Bapak Presiden sudah pernah di kabinet dua-duanya, jadi sudah punya pengalaman. Pemirsa, Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan baru menggantikan M. Lutfi. Zulhas pernah menjadi Menteri Kehutanan pada tahun 2009 hingga 2014 dan juga pernah menjadi Ketua MPR RI. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menjadi salah satu tokoh yang mengisi posisi menteri pada reshuffle Kabinet Indonesia Maju kali ini. Tidak hanya berpolitik, pria kelahiran Lampung Selatan 17 Mei 1962 ini juga sukses sebagai pengusaha. Karir politiknya dimulai saat Zulhas terpilih menjadi anggota DPR RI pada pemilu 2004. Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PAN untuk periode 2005-2010. Zulhas kemudian ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Menteri Kehutanan. Setelah selesai menjadi Menteri, Zulhas menjadi Ketua MPR RI periode 2014-2019. Dan di tahun yang sama, Kongres Partai Amanat Nasional memilih Zulhas menjadi Ketua Umum menggantikan Hatta Rajasa. Sementara itu, Hadi Cahyanto yang dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang disebut-sebut sebagai salah satu orang dekat dan kepercayaan Presiden Joko Widodo. Marsikal Hadi Cahyanto purna tugas sebagai Panglima TNI pada 17 November 2021. Hadi Cahyanto lahir di Malang 8 November 1963. Pada tahun 2010-2011, Hadi pernah menjabat sebagai Komandan Lanut Adi Sumarmo di Solo, di mana saat itu Wali Kota Solo dijabat oleh Joko Widodo. Di tahun 2015, Hadi didapuk sebagai Sekretaris Militer Presiden, kemudian dipromosikan menjadi Irjen Kementerian Pertahanan, dan pada tahun 2017, Hadi dilantik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Hadi kemudian menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantio. Tugasnya sebagai Panglima selesai pada 17 November 2021, digantikan oleh Jenderal TNI Andika Perkasa. Kita kembali melanjutkan perbincangan bersama Mas Rafif Imawan di Populi Center dan juga Wakil Bendahara Umum DPP Partai Amanat Nasional Rizky Aljupri. Saya ingin ke Mas Rifki, tadi yang menarik kemudian adalah berbicara tentang PAN ini di awal tidak begitu bekerja keras untuk memenangkan kemenangan Jokowi begitu, tapi di akhir dapat jabatan menteri dan itu bisa jadi satu hal yang mungkin menjadi beban tersendiri dalam konsolidasi internal antar partai koalisi. Bagaimana Mas Rizky menyikapi ini? Sah-sah saja kalau misalnya ada pandangan seperti itu. Tapi kami sangat bersyukur bahwa sambutan dari teman-teman partai koalisi lain yang sudah lebih dulu mendukung Pak Presiden dan juga Pak Ma'ruf Amin sejak pemilu Presiden 2019 itu sangat-sangat welcome. Sangat welcome terhadap PAN. Dan juga kami sadar posisi politik kami baru secara resmi mendukung pemerintah itu tahun lalu saat Rakernas. Dan juga ya secara konsekuensi politik kan kami juga baru mendapatkan posisi di kabinet 1 tahun kemudian di tahun 2022. Tapi itu bukan masalah bagi kami, komunikasi kami dengan seluruh anggota koalisi sangat baik saat ini dan kami siap bekerja sama dengan semua pihak
untuk mensukseskan pemerintahan Pak Jokowi. Baik, tapi kalau tadi disampaikan oleh Mas Rafif, ini juga bisa jadi ajang untuk Partai Amanat Nasional, ya dalam tanda petik ya, mencari perhatian publik dengan jabatan sebagai Menteri Perdagangan. Kami mengambil itu dari sisi positif. Perhatian publik di sini menjadi tantangan tersendiri buat PAN. Karena kalau misalnya sebagai contoh, Ketua Umum kami yang juga Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan, bisa menstabilkan harga-harga bahan pokok di pasar-pasar. Lalu juga saat ini yang menjadi concern adalah harga minyak goreng, minyak curah, itu bisa stabil di bawah kendali Pak Zul sebagai Menteri Perdagangan. Tentu kan itu sebagai hal yang positif, yang bisa meringankan beban masyarakat. Tapi bagaimana dengan anggapan publik memanfaatkan jabatan ini untuk kepentingan partai politik, Partai Amanat Nasional? Sah-sah saja selama itu memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Baik, dan yang menjadi isu adalah minyak goreng ya, dan ini juga memang menjadi gorengan politik belakangan itu ya. Tapi kalau berbicara tadi terkait dengan posisi Partai Amanat Nasional yang masuk di akhir, Anda sendiri melihat sebetulnya bagaimana ya partai-partai lain di koalisi itu sendiri menerima Partai Amanat Nasional? Saya rasa bergabungnya PAN ini di ujung akhir itu kita juga tahu lah, sebelumnya di Jokowi JK juga hal yang sama juga terjadi gitu ya. Jadi memang ini hal yang wajar, tidak ada juga semua partai itu mencari kekuasaan, dan ketika partai dekat mendapatkan kekuasaan itu hal yang wajar sekali. Dan memang kemudian yang paling penting adalah bagaimana ketua umum terutama Pak Zulhas ya kemudian untuk bisa mengeksekusi agenda-agenda kebutuhan-kebutuhan publik. Karena minyak goreng ini menjadi satu hal yang menjadi perhatian publik sekali, dan yang disorot tidak hanya Pak Zulhas, tapi juga Presiden Jokowi terutama di sini. Baik, yang menarik kemudian adalah dengan bergabungnya Partai Amanat Nasional ini kan kekuatan politik dari Jokowi ini di parlemen saja lebih dari 80%. Apa sih manfaatnya bagi Jokowi dalam hal ini gitu? Kenapa harus sampai sekuat itu? Dia harus mengumpulkan kekuatan sebesar itu? Kalau dari sisi permainan nih, konstelasi politik ya, dari sisi percaturan politik ini kemudian menempatkan Jokowi sebagai salah satu kingmaker kalau saya katakan untuk perhatian untuk pemilu mendatang, karena bagaimanapun juga sekarang arena politik dibuka secara luas oleh Presiden Jokowi. Semua kota umum, semua elit-elit yang mencoba untuk berkontestasi 2024 diberikan ruangnya untuk mengeksekusi agenda-agenda publik, mengeksekusi kebutuhan publik. Ada Pak Erlangga, ada Pak Prabowo, ada Pak Zulhas gitu ya. Semua ketua umum mendapatkan porsi yang sama. Ada juga di luar itu ada kayak seperti sosok Sandiaga Uno, ada juga Erick Thohir, ada juga yang eksekutif ya, ada kayak Ganjar Pranowo gitu ya, ada Anies Baswedan. Semuanya berada dalam ranah publik yang kemudian ini menjadi sorotan dari masyarakat. Nah, ini menjadi permainan yang bebas, dan saat ini kemudian Jokowi sebagai orang yang berkuasa sampai 2 tahun ke depan punya posisi strategis untuk kemudian melihat dan kemudian menunjukkan pada publik ini loh kinerja tokoh-tokohnya ini. Baik, silakan tapi pilih. Apakah ini juga dalam artian nanti di akhir nanti memang Jokowi yang akan menentukan siapa yang akan menjadi kandidat capres dengan memegang kekuatan seperti ini? Saya rasa kuncinya bukan untuk mempromosikan kandidat capres ya, karena kuncinya kan ada di ketua umum juga. Untuk PDI ada Megawati, ada Surya Paloh segala macamnya. Cuman dari sisi kontestasi politik sekarang, Jokowi bisa mendorong kemudian meletakkan orang-orang untuk paling nggak sampai hingga 2 tahun ke depan untuk kemudian mendorong orang-orang ini menunjukkan benar-benar kinerjanya sebagai menteri, karena dengan cara inilah kemudian Jokowi juga dalam beberapa hal bisa memiliki keuntungan dalam hal untuk mendorong legasinya, yaitu misalnya ibu kota negara. Tapi apakah seyakin itu dalam artian bahwa banyak menteri yang mungkin saja mencoba untuk menjadikan jabatan ini untuk kepentingan dirinya menuju 2024? Oh, itu jelas sekali bahwa kemudian memang orang mendapatkan jabatan eksekutif, dia bisa dilihat kerja-kerjanya dikapitalisasi menjadi modal untuk 2024. Itu motif itu saya rasa sangat jelas sekali ya. Untuk partai-partai pun juga ada keuntungan besar. Misalnya Prabowo, ketika Prabowo ini kinerjanya baik, publik baik, Gerindra otomatis suaranya akan lumayan naik gitu ya. Pun demikian dengan Erlangga dan segala macamnya. Memang ini menjadi ranah penting tidak hanya bagi eksekutif, bagi aktor untuk kemudian bisa maju di 2024, tapi juga bagi partainya yang kemudian berimbas,
yang dibawa namanya dalam koalisi ini. Baik, Mas Rizky, kita tahu bahwa Partai Amanat Nasional, Golkar, dan P3 ini sudah bergabung dalam sebuah koalisi, begitu ya. Apakah memang jabatan menteri ini juga dalam artian supaya PAN bisa setara juga dengan partai koalisi yang lain yang juga menjadi menteri di kabinet? Sebetulnya kita nggak melihat ada korelasi antara dua hal tersebut. Bahwa fakta bahwa PAN, P3 dan juga Partai Golkar telah membentuk koalisi Indonesia Bersatu sebagai jalan tengah untuk persiapan pemilu 2024 itu hal yang berbeda dengan posisi yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada ketua umum kami. Itu saya rasa dua hal yang berbeda. Ya sah-sah saja dilihat sekarang PAN sudah setara karena sama-sama punya menteri di kabinet, itu sah-sah saja. Tapi itu dua hal yang terpisah, Mas, menurut saya. Baik, tapi apakah ini juga ada kaitannya? Kita tahu kan memang sejauh ini pernyataan yang disampaikan oleh koalisi tersebut bahwa setiap ketua umum partai punya kans untuk mengajukan nama sebagai capres. Apakah ini juga dalam artian ya mencoba lah Zulkifli Hasan begitu kan untuk bisa lebih banyak tampil di publik? Bisa juga seperti tadi yang diutarakan, misalnya contoh kalau misalnya ada ketua umum partai lain yang kinerjanya baik, maka otomatis kan citra dari partai yang dipimpinnya juga akan naik. Nah itu juga akan tentu konsekuensi yang dialami oleh partai kami, Partai Amanat Nasional. Jika misalnya harga-harga bahan pokok stabil, lalu emak-emak dan senang di seluruh Indonesia, tentu itu kita harapkan bisa berdampak positif terhadap citra partai kami. Jadi sebuah tantangan yang tidak ringan. Makanya kami mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar ketua umum kami Bapak Zulkifli Hasan bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Baik ya, kita nanti akan lanjutkan kembali karena ada juga hal yang menarik dari jamuan makan siang yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum. Apakah ini memang untuk menjawab? Karena kabarnya juga sempat ada yang retak gitu ya, ada yang kurang harmonis belakangan begitu. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.